Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Maulana Wijaya. Saya mahasiswa dari kelas 3B Sistem Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga merepresentasikan dari materi mengenai sinyal kontinu dan juga sinyal diskrit, yang mana proyek ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah sinyal dan sistem yang diampu oleh Ibu Endah Setiawati. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja masuk ke pembahasan pada materi tentang sinyal kontinu dan juga sinyal diskrit. Oke, yang pertama itu ada mengenai tentang materi presentasi kedepannya gitu, yang akan saya jelaskan untuk kedepannya nanti. Poin pertama itu ada mengenai tentang dasar teori. Nah, dasar teori di sini tentu saya akan melatar belakang terlebih dahulu terkait pendefinisian dari masing-masing baik itu sinyal kontinu ataupun sinyal diskrit nantinya. Kemudian poin kedua itu ada penjelasan mengenai sinyal kontinu dan juga sinyal diskrit. Untuk ketika sudah menjelaskan tentang pendefinisian, maka saya akan lebih lanjut mengenai penjelasan tentang kedua sinyal ini, baik itu penerapannya ataupun pengimplementasian nanti di dalam software MATLAB. Baik, lanjut. Nah, pada kesempatan ini ada berupa mengenai tentang pengertian dari sinyal itu sendiri, di mana secara definisi sinyal merupakan representasi dari informasi dalam besaran fisis yang bervariasi dalam ruang dan waktu, dan sinyal yang mana merupakan sebuah fungsi matematika yang memetakan setiap detik pada variabel waktu atau T ya pada kesempatan ini ke suatu nilai real atau skalar atau X ya. Jadi T ini merupakan waktu yang dijadikan suatu nilai gitu. Jadi skalar X. Nah, contohnya ini bisa seperti gelombang, tegangan, dan juga arus pada rangkaian listrik. Dan juga dalam dunia telekomunikasi ini ya, sinyal juga memainkan peran yang sangat penting sebagai media untuk bisa menyampaikan suatu informasi dari satu titik ke titik lainnya. Tentu sinyal juga menjadi elemen yang paling mendasar dalam setiap adanya siklus atau sistem komunikasi, baik itu komunikasi secara analog maupun komunikasi secara digital. Tentu konteks telekomunikasi ini lebih khususnya gitu terhadap modern, sinyal juga digunakan untuk membawa data berupa suara, gambar, video, atau seperti informasi lainnya melalui berbagai media seperti kabel, gelombang elektromagnetik, atau yang paling sering digunakan itu dengan serat optik gitu. Nah, tanpa keberadaan sinyal ini, proses transformasi informasi itu bisa dikatakan tidak mungkin akan terjadi gitu tanpa adanya sinyal ini. Dan juga sehingga sinyal itu dapat dianggap sebagai fondasi utama dari teknologi komunikasi yang kita gunakan per hari ini dan juga kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan kita. Pentingnya sinyal juga tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk bisa membawa informasi gitu, tetapi juga pada fleksibilitasnya untuk dimanipulasi dan juga dianalisis. Nah, dalam konteks ini juga konsep dasar seperti sinyal kontinu dan sinyal diskrit tentu menjadi esensial karena keduanya digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, baik pada
sistem-sistem analog maupun pada sistem-sistem yang digital gitu ya. Dan juga sinyal dapat berupa sinyal-sinyal kontinu atau diskrit. Nah, ini juga bisa tergantung pada cara representasikan dan juga pengukurannya. Dalam suatu sinyal juga terdapat informasi yang bisa dimanipulasi, diproses atau bahkan dianalisis dalam bentuk secara fisik maupun digital. Ya balik lagi gitu ya. Baik itu dalam media analog maupun digital nantinya. Gitu, mungkin itu terkait pengertian dari sinyal tersebut. Oke, kemudian selanjutnya, nah kita sudah mulai masuk ke pembahasan sinyal kontinu atau sinyal yang pertama. Nah, secara pengertian, sinyal kontinu merupakan sinyal yang memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu yang ditempatnya gitu. Dan juga sinyal kontinu ini bisa direpresentasikan dengan amplitudenya yang berubah secara berkelanjutan atau secara kontinu gitu. Jadi kontinu itu secara berkelanjutan. Perubahan tersebut juga biasa dan sering terjadi pada rentang waktu yang tertentu yang berbentuk sinyal sinusoidal. Nah, dalam representasinya juga sinyal kontinu ini seringkali berbentuk gelombang sinusoidal kan, yang memiliki sifat alami dan juga dengan nilai yang dapat diukur pada setiap waktu tanpa adanya batasan. Tetapi sinyal ini juga memiliki beberapa kelemahan karena adanya rentan terhadap gangguan atau bahasa dalam telekomunikasi adanya noise gitu. Sehingga pengolahan informasi yang melibatkan sinyal-sinyal kontinu seringkali membutuhkan perlindungan tambahan gitu. Oke, mungkin next ya. Nah, untuk contohnya sendiri ini ada mencakup seperti gelombang suara. Nah, gelombang suara sendiri yaitu salah satu contoh nyata dari sinyal kontinu yang kita alami gitu sehari-hari. Ya, ini tuh seperti bisa merambat melalui media udara, air atau bahkan bahan-bahan yang padat gitu ya, seperti suara-suara kita itu juga menghasilkan sinyal. Suara kita sebagai manusia dan musik atau kebisingan-kebisingan lain dalam lingkungan itu sendiri. Kemudian ada juga tentang contohnya itu sinyal listrik analog, di mana ini merupakan jenis sinyal kontinu yang sering digunakan dalam perangkat elektronik seperti televisi analog gitu yang menggunakan sinyal listrik untuk mentransmisikan gambar dan suara dalam bentuk yang mudah ditangkap oleh perangkat penerima. Kemudian contoh lainnya itu ada sinyal cahaya, di mana sinyal cahaya ini merupakan sinyal kontinu yang digunakan dalam berbagai teknologi optik. Nah, ini juga sering digunakan nih dalam komunikasi serat optik, di mana data ditransmisikan melalui cahaya yang sangat cepat dan juga berkelanjutan. Nah, ketiga contoh ini menunjukkan sinyal kontinu itu digunakan untuk merepresentasikan informasi dalam bentuk-bentuk fisik yang bisa kita rasakan dalam sehari-hari. Sinyal ini juga memungkinkan kita untuk mengukur dan memproses perubahan alami yang halus dalam intensitas, frekuensi atau bahkan panjang gelombang itu sendiri. Nah, itu merupakan pengertian dan juga contoh-contoh yang ada di dalam sinyal kontinu. Mungkin kita next pembahasan selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke dalam pembahasan sinyal diskrit. Secara pengertian, sinyal diskrit juga merupakan sinyal yang bernilai hanya dalam potongan-potongan waktu diskrit gitu. Nah, pada jenis sinyal ini juga di mana T yang merupakan waktu merupakan bagian dari bilangan diskrit sehingga sering ditulis XN, di mana N merupakan bilangan integer. Dan juga sinyal diskrit ini berasal dari pencuplikan sampling atau biasanya disebut sampling gitu, dari sinyal kontinu. Nah, berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa proses sampling gitu dari sinyal kontinu ini memegang peranan yang sangat penting dalam konversi sinyal dari bentuk kontinu ke bentuk diskrit. Dengan kata lain, sampling memungkinkan sinyal kontinu seperti suara ataupun gelombang cahaya
untuk direpresentasikan dalam bentuk data yang diskrit yang bisa dimengerti oleh sistem komputer gitu. Oke, selanjutnya mungkin pengertian mengenai sampling sesuai dengan definisi ya. Penting adanya sampling ini untuk bisa menghasilkan sinyal diskrit itu sendiri, karena dari sinyal kontinu itu harus diubah menggunakan sampling agar menjadi sinyal diskrit. Nah, secara definisi, sampling adalah proses mengubah suatu sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit dengan mengambil sampel nilai sinyal pada interval waktu tertentu gitu, dimana tentu hal dan proses sampling ini penting untuk ada dalam adanya si sinyal diskrit itu sendiri. Nah, kemudian tujuan dari sampling sendiri adalah merepresentasikan sinyal kontinu dalam bentuk yang dapat diolah oleh sistem digital. Nah, untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit, salah satunya ialah melalui pengolahan sinyal pencuplikan atau biasa disebut sebagai sampling sinyal. Oke, next. Nah, di sini merupakan sebuah proses di mana ketika akan digunakannya sampling, maka itu harus memenuhi teorema sampling Nyquist, di mana teorema ini menyatakan bahwa si frekuensi sampling atau Fs itu harus lebih dari 2 kali atau lebih besar dari frekuensi tertinggi sinyal informasi atau si Fi, untuk menghindari terjadinya fenomena yang biasa disebut sebagai aliasing gitu. Nah, pemenuhan syarat Nyquist ini sangat penting untuk bisa memastikan bahwa informasi asli dalam sinyal kontinu dapat direkonstruksi dengan baik dari sinyal diskrit. Jika frekuensi sampling atau Fs ini terlalu rendah, maka akan terjadi fenomena aliasing, di mana aliasing merupakan kondisi di mana sinyal diskrit yang dihasilkan tidak lagi mewakili sinyal asli secara akurat. Ini menyebabkan distorsi yang bisa serius, sehingga informasi yang asli menjadi sulit dikenali atau bahkan kemungkinan terburuknya si informasinya akan hilang gitu ya. Nah, itu merupakan syarat di mana sampling itu bisa dilakukan pada sinyal kontinu yang akan diubah ke dalam sinyal diskrit gitu. Oke, next. Nah, pada kesempatan ini juga ada pengimplementasian dalam software MATLAB gitu. Nah, di sebelah kiri merupakan sinyal kontinu, di mana grafik tersebut merupakan dengan menggunakan frekuensi 5 Hz dari rentang waktu 0 hingga 1 detik dengan amplitudenya dari -1 hingga 1. Nah, ini merupakan bentuk sinyal sinusoidal gitu terhadap sinyal kontinu itu sendiri, di mana proses ini disebut sebagai pembuatan sinyal kontinu karena nilai amplitudenya didefinisikan untuk setiap titik waktu dalam domain yang kontinu. Dan sinyal ini juga sering digunakan ya, dalam sistem komunikasi analog, gelombang radio, dan lain sebagainya, karena representasi sinyal kontinu ini sangat cocok untuk pengaplikasian yang melibatkan informasi berkelanjutan. Itu gambaran dan implementasi dalam sinyal kontinu di software MATLAB. Kemudian yang sebelah kanan merupakan pengimplementasian sinyal diskrit, di mana grafik ini menunjukkan bahwa ini menggunakan frekuensi sampling yang rendah. Nah, ada sampling rendah dan juga sampling yang tinggi. Nah, pada kesempatan ini saya mengimplementasikan dalam sampling yang rate rendah gitu, di mana ini tuh merupakan lebih tinggi dari 2 kali frekuensi sinyal asli, dari 2 kali frekuensi sinyal asli sesuai dengan teorema Nyquist yang dapat menghasilkan sinyal diskrit yang kurang representatif terhadap sinyal kontinu. Hal ini terlihat dari perbedaan antara
sinyal kontinu dan juga sinyal kontinu yang halus dan juga sinyal diskrit yang hanya mengambil sampel pada interval-interval tertentu gitu. Oleh karena itu pemilihan frekuensi sampling yang memadai itu penting ya untuk bisa menjaga keakuratan dan juga integritas data dari si sinyal itu sendiri. Oke, itu merupakan implementasi dari sinyal kontinu dan juga sinyal diskrit pada MATLAB. Next, oke, sudah masuk kesimpulan. Kesimpulan presentasi ini, sinyal kontinu dan sinyal diskrit adalah dua jenis representasi sinyal yang memiliki peran penting dalam dunia telekomunikasi dan juga pengolahan sinyal. Sinyal kontinu bersifat analog dan juga mengalir tanpa henti seperti gelombang suara dan sinyal cahaya. Sedangkan sinyal diskrit diperoleh melalui proses sampling dari sinyal kontinu yang mengubahnya menjadi nilai-nilai diskrit pada interval waktu tertentu. Proses sampling ini harus memenuhi syarat Nyquist untuk menghindari distorsi seperti aliasing. Dengan memahami karakteristik keduanya serta pentingnya pemilihan frekuensi sampling yang tepat, kita dapat memastikan pengolahan sinyal yang efisien dan akurat sesuai kebutuhan aplikasi teknologi modern. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai materi sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menjelaskan masih terdapat kekeliruan dan juga kesalahpahaman dalam penjelasannya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endah Setiawati selaku dosen pengampu mata kuliah sinyal dan sistem yang telah membimbing saya ataupun kami rekan-rekan dari jurusan sistem telekomunikasi ini untuk bisa sampai detik ini, sampai tugas akhir menjelaskan ini. Gitu ya mungkin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.